Sederhana. Kalau gitu, nggak heran lah sepi pembeli. Orang-orang kan pengen yang unik, yang buat mereka inget terus. Bukan cuma sekedar isian daging biasa. Aduh Bu, rasanya berat banget ya pindah lapak ini. Dari tempat yang biasa, yang udah dikenal orang, sekarang harus mulai dari nol lagi. Iya Pak, aku juga ngerasa sedih. Pelanggan yang lama kan udah pada tahu kita. Di sini kita harus usaha keras lagi biar mereka mau mampir. Betul Bu, kadang aku mikir, kenapa mesti pindah? Tempat lama kan enak, strategis. Sekarang di sini malah sepi, orang lewat juga jarang. Tapi ya, kita nggak bisa terus-terusan di situ. Tempat lama kan mau direnovasi katanya. Kita harus terima kenyataan, walaupun berat. Iya, aku ngerti. Cuma kadang hati ini gak kuat. Rasanya kayak jatuh lagi, padahal udah berjuang lama. Sabar ya Pak, ini cuma fase. Kita kerja sama, pasti ada jalannya. Lagian, bakso kita kan enak, pasti ada yang cari. Iya Bu, aku harus percaya itu. Semoga cepat ramai lagi, biar kita gak susah begini terus. Insya Allah Pak, kita doain sama-sama. Yang penting kita nggak nyerah, terus semangat. Makasih ya Bu, kalau ada kamu di sampingku gini, aku jadi kuat. Sama-sama Pak, kita jalani ini bareng-bareng ya, pasti ada hikmahnya. Wah, Pak Darim, kok sekarang jadi sering nongkrong di sini jualan ya? Kayaknya lapak baru ya? Iya Bu Susi, cuma nyoba-nyoba tempat baru aja, biar dagangan gak bosen di situ-situ aja. Jangan-jangan takut kalah sama saya ya Pak? Soalnya kan pelanggan saya lumayan banyak. Takut mereka pindah ke bakso Pak Darim. Wah Bu Susi, jangan gitu dong. Saya mah gak pernah niat ngerebut pelanggan siapa-siapa. Kalau rejeki mah buat semua. Ngomongnya sih enak. Tapi kan kenyataannya lapak baru Pak Darim jadi kayak bayang-bayang saya. Pelanggan saya jadi mikir-mikir loh. Saya mah gak mau bikin susah siapa-siapa Bu. Cuma usaha biasa aja. Kalau pelanggan suka, ya alhamdulillah. Ya sudah, tapi jangan kaget kalau saya juga makin rajin promosi. Biar pelanggan tahu siapa yang asli juaranya di sini. Silakan Bu Susi, yang penting kita sama-sama kerja jujur, biar dagangan laris. Iya deh Pak, tapi jangan lupa, saya juga nggak mau kalah sama Pak Darim yang baru itu. Santai aja Bu, yang penting dagangan enak, orang pasti balik lagi. Wah, siang-siang udah ada yang mampir ya. Selamat pagi Pak. Mau coba bakso saya yang legendaris, baru dimasak, masih panas nih. Siang juga Pak. Wah iya nih, baru pertama kali saya lihat gerobak Bapak di sini. Baru mangkal di sini ya, jadi penasaran mau coba. Iya Pak, bakso ini resep turun-temurun dari orang tua saya. Dijamin bikin nagih deh. Satu porsi cuma 10.000, sudah dapat bakso, kuah segar, dan kerupuk pangsit. 10.000? Murah banget ya Pak. Kalau gitu saya pesen 1 porsi plus tambah gorengan 1 dong. Siap Pak, langsung saya buatkan. Pak, dari mana asalnya? Baru di sini ya? Iya, baru pindah ke sebelah rumah Bapak. Saya suka cari-cari makanan enak dekat rumah. Jadi pas lihat Bapak jualan langsung tertarik. Semoga bisa jadi pelanggan tetap nih. Amin Pak, saya juga senang bisa kenal tetangga baru. Bakso ini buat Bapak ya. Jangan lupa cobain kuahnya. Rahasia saya ada di situ. Boleh banget Pak, makasih banyak ya. Kayaknya saya harus siap-siap jadi langganan nih. Sama-sama Pak. Jangan lupa bilang ke tetangga lain juga biar rame. Saya tunggu ya Pak. Pasti Pak, akan saya promosikan bakso Bapak ke tetangga biar jualan Bapak rameh pembeli. Ya sudah Pak, pamit pulang dulu. Pak, tahu nggak? Pelanggan baru Pak Darim itu katanya udah mulai banyak yang kecewa loh. Serius? Tapi aku pikir usahanya lumayan kok ya. Lumayan? Jangan dibohongin deh. Barangnya kadang nggak lengkap. Terus pelayanannya juga suka lama. Aku sendiri pernah mau beli. Malah disuruh nunggu lama banget. Wah, iya juga sih. Aku dengar dari tetangga sebelah katanya ada yang bilang kuah baksonya basi. Nah, itu dia. Pak Darim tuh kayaknya nggak serius ngurusin usahanya. Padahal kan dia harusnya bisa lebih rajin, biar pelanggan gak kabur. Bener juga ya. Tapi mungkin dia lagi banyak masalah, makanya usaha jadi gitu. Masalah atau enggak, kalau pelanggan yang rugi. Aku sih mending cari tempat lain, daripada buang-buang waktu dan uang. Iya, aku jadi mikir-mikir juga nih. Jangan sampai nyesal belanja di sana. Iya, aku cuma pengen ngingetin aja.
Jangan sampai kita yang baru datang ke sini kena. Makasih ya Bu Susi udah kasih tahu. Aku bakal hati-hati deh. Aduh Bu, hari ini sepi banget ya. Cuma laku 3 porsi, gimana nih nasib kita? Iya Pak, aku juga bingung. Sudah pindah ke sini, tapi kok kayaknya orang-orang belum pada tahu ya. Kasian banget. Iya, dari siang sampai sore cuma 3 porsi yang laku. Padahal modal buat bahan bakso nggak sedikit Bu. Rasanya pengen nyerah aja. Jangan gitu Pak, kita baru mulai di tempat baru. Mungkin butuh waktu biar orang-orang kenal sama bakso kita. Kita harus sabar. Tapi Bu, kalau tiap hari cuma segini, gimana bisa nutupin biaya? Anak-anak juga butuh sekolah, makan sehari-hari. Aku ngerti Pak, aku juga sedih. Tapi kita harus cari cara. Mungkin kita bisa bikin promo kecil-kecilan. Atau tanya tetangga sekitar, ajak mereka coba. Ya, mungkin benar. Tapi hati ini berat Bu. Lihat dagangan sepi gini, rasanya pengen nangis. Jangan nangis Pak, aku ada di sini. Kita hadapin sama-sama. Nanti juga ada rejeki yang datang. Kita jangan putus asa. Terima kasih Bu, suaramu bikin aku semangat lagi. Besok kita coba cara baru ya. Betul Pak, besok kita gas lagi. Jangan menyerah. Bakso enak kita pasti ada yang suka kok. Iya, semoga. Yuk kita siapin bahan buat besok. Kita harus kerja lebih keras. Ayo Pak, kita jalani ini bareng-bareng. Pak Darim, usaha bakso Bapak kok ya gitu-gitu aja sih? Rasanya biasa banget, gak ada yang beda sama yang lain. Ya Bu Susi, namanya juga usaha kecil-kecilan. Saya jual yang sederhana aja. Yang penting pelanggan kenyang. Hah? Sederhana? Kalau gitu gak heran lah sepi pembeli. Orang-orang kan pengen yang unik, yang buat mereka inget terus. Bukan cuma sekedar isian daging biasa. Ibu Susi, saya jual bakso yang saya buat sendiri, pakai resep turun-temurun. Kalau orang gak suka, ya mungkin mereka belum coba yang asli. Resep turun-temurun? Masa sih? Tapi kok ya dari segi penampilan sama rasa gak ada yang istimewa. Saya sih yakin kalau usaha saya yang buka, pasti laris manis. Ibu Susi, tiap usaha punya jalannya masing-masing. Saya percaya kalau kerja jujur dan sabar, rejeki pasti datang. Gak perlu iri sama usaha orang lain. Iri? Bukan iri, cuma kasihan aja lihat usaha Bapak gitu-gitu aja. Kayaknya gak bakal maju deh. Kasihan? Mungkin yang perlu kasihan itu hati yang penuh dengki, Bu. Saya doain semoga usaha Ibu lancar juga. Kita lihat aja nanti Pak Darim. Jangan cuma ngomong doang, buktikan kalau bakso Bapak bisa bersaing. Siap Bu Susi, saya terima tantangannya. Semoga semuanya diberi jalan yang terbaik. Sabar ya Pak, jangan didengerin omongan Bu Susi. Iya Pak, nggak apa-apa kok, saya sudah biasa. Pak, sempet denger gak gimana Ibu Susi ngomongin usaha Pak Darim kemarin? Iya, aku dengar. Kasian banget sih Pak Darim, usaha kecilnya malah direndahin gitu sama Ibu Susi. Iya, dia bilang usaha Pak Darim itu nggak bakal maju. Katanya cuma buang-buang waktu aja. Padahal usaha Pak Darim udah dari dulu kerja keras, jualan seadanya, tapi tetap semangat. Iya, cuma karena usaha Pak Darim nggak sebesar toko-toko lain, Ibu Susi malah nganggep rendah gitu. Nggak adil banget. Aku pikir kita harus dukung Pak Darim. Jangan sampai karena kata-kata Ibu Susi, semangat dia jadi down. Betul, usaha kecil itu penting juga buat kita semua. Nggak semua orang bisa langsung besar, yang penting kan niat dan kerja keras. Semoga Ibu Susi bisa ngerti dan gak ngejudge orang seenaknya lagi. Kita harus saling support, bukan saling jatuhin. Warga. Pak, tumben pada di sini. Lagi sedang pada ngapain? Itu Bu Susi dateng. Iya, saya lihat juga. Jujur aja, saya masih kepikiran sama omongannya ke Pak Darim waktu itu. Siapa juga yang gak sakit hati dengarnya. Orang lagi cari nafkah halal, malah direndahkan habis-habisan. Makanya, saya paling gak suka kalau ada orang ngeremehin pekerjaan orang lain. Memangnya kalau jualan tuh hina? Justru Pak Darim itu orang baik, gak pernah nyakitin siapa-siapa. Dihina berkali-kali juga tetap sabar. Mulai sekarang, saya malas ngobrol sama Bu Susi, biar dia sadar kalau ucapan itu ada akibatnya. Saya juga. Bukan mau musuhan, tapi dia harus belajar kalau menjaga lisan itu penting. Iya, kita hormati orang yang kerja keras. Mau jualan balon, gorengan, atau apapun, semuanya sama-sama cari rezeki. Semoga aja Bu Susi cepat sadar dan minta maaf ke Pak Darim. Kasihan, hati orang sudah telanjur disakiti. Amin.
Mudah-mudahan setelah ini dia nggak pernah lagi merendahkan pekerjaan siapapun. Aku ngomong apa adanya loh, Pak. Kok saya yang disalahin? Aku sih nggak banyak pembelaan. Kalau nggak percaya, ya sudah. Pak, lihat nggak dagangan Pak Darim hari ini rame banget ya? Aku beli baksonya laris manis, rasanya makin enak aja tuh. Iya bener banget, aku juga beli 2 porsi langsung habis dalam sekejap. Kayaknya Pak Darim benar-benar jago bikin bakso yang bikin orang ketagihan. Aku jadi mikir, gimana ya caranya biar dagangannya makin laris? Soalnya, kalau Pak Darim bisa sukses gini, kita juga bisa dong belajar dari dia. Setuju, mungkin kita bisa tanya-tanya ke Pak Darim gimana trik dagangnya. Biar jualan kita juga bisa rame kayak dia. Wah, kalian ngomongin saya ya. Makasih nih udah beli bakso saya. Rahasianya sih sederhana, cuma rajin dan jaga kualitas. Kalau mau, saya bisa bagi tipsnya. Wah, boleh dong Pak. Kami pengen banget belajar supaya jualan kami juga laku keras. Oke, nanti saya ajarin cara buat bakso yang enak dan trik supaya dagangan cepat laku. Yang penting jangan gampang nyerah ya. Sip Pak, makasih banyak. Kami siap belajar dari Pak Darim yang paling jago jualan bakso ini. Iya, makasih banget Pak Darim. Semoga dagangan kita bisa sukses kayak Bapak. Sama-sama kawan-kawan. Yuk kita sukses bareng-bareng. Di sisi lain, Ibu Susi memandang sinis usaha bakso Pak Darim. Makin lama, makin ramai pembeli. Sejak saat itu, usaha Ibu Susi kalah saing dengan Pak Darim.